Ya, baik, selamat siang semuanya, Kang Mas Mbak Yu insan PUPR dimanapun Anda berada, khususnya di Jawa Tengah tentunya. Bersama saya Elita Ferry Wijaya dari Disprakim Provinsi Jawa Tengah, hadir bersama saya di sini dua narasumber yang tentu saja nanti kita akan perkenalkan masing-masing ya. Yang pertama ada Bapak Insinyur Arif Jatmiko MA dari Disprakim Provinsi Jawa Tengah. Iya, selamat siang. Salam bagi kita semua, Mbak Yu dan Kang Mas insan PUPR. Ya, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu, bisa diperkenalkan dulu. Selamat siang semuanya, saya Rangi Liwitiara dari Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, Baik. Perumahan Jawa 3. Iya, Satker Penyediaan Perumahan gitu ya singkatnya ya, biar lebih mudah. Baik, sudah hadir di tengah kita. Mungkin karena kita bicara tentang rumah, ya. Kita bicara rumah. Kita sudah tahu rumah adalah kebutuhan yang paling dasar tentunya, menjadi kebutuhan pokok bagi semuanya, dan di dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas bahwa rumah adalah hak setiap warga negara. Pertama kami akan coba menyapa Pak Kepala Dinas Prakim dari yang tentu saja karena ada di Provinsi Jawa Tengah, ini pembiayaannya kan dari APBN ada, dari APBD ada. Bapak bisa cerita rumah menurut Bapak itu apa? Rumah Ya, saja. rumahnya dulu Iya, ya. rumahnya dulu. Kalau kita bicara rumah sebetulnya yang paling sederhana adalah tempat kita tinggal, Baik. tempat kita membangun keluarga. Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa itu adalah kebutuhan dasar kita. Baik. Jadi tidak mungkin kita bisa hidup dalam lingkungan tanpa ada rumah. Baik, iya. Begitu strategisnya iya, rumah, sehingga memang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah dikatakan bahwa ini bagian dari hak hidup kita yang harus kita penuhi. Artinya pemerintah harus hadir di sana. Baik. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H dan kemudian Undang-Undang 1 2011 juga mengatur seperti itu. Iya, sudah jelas clear Iya, ya Pak ini bahwa clear. pemerintah harus hadir di sana untuk memenuhi Betul. kebutuhan dasar tersebut. Iya, iya. Baik, Ibu Rani, menurut Ibu rumah, menurut Ibu apa? Sebenarnya kalau prinsip rumah buat saya adalah tempat untuk pulang ya. Tempat pulang untuk pulang. itu banyak hal yang terkait di situ. Kenyamanan itu pasti gitu. Nah, nyaman untuk pulang itu pasti kita akan berusaha wujudkan kalau dari kami pemerintah berusaha untuk mewujudkan memberikan rumah yang layak itu tadi, karena kalau cuma sekedar rumah misalnya untuk tempat tinggal kadang ada layak dan tidak layaknya sendiri sebenarnya. Nah, Oke. itulah usaha dari kami baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan rumah layak huni itu tadi. Oke, saya melanjutkan dulu ke Bu Rani Bapak. Mungkin kalau di Sprakim ini sudah banyak yang kenal ya, kalau netizen Jawa Tengah itu Kang Mas Mbak Yu insan PUPR pasti sudah banyak yang kenal di Sprakim. Satker Perumahan ini sebenarnya siapa toh? Kalau kita bicara Kementerian PUPR semuanya tahu ya, tapi di daerah ada balai, kemudian ada satker. Satker Perumahan ini bisa disampaikan Bu, Satker Perumahan ini sebenarnya tugasnya apa toh gitu? Baik, jadi izin menjawab, kalau Satker Perumahan itu merupakan ya seperti perpanjang tanganan dari pusat. Jadi kita di bawah unit organisasi Dirjen Perumahan. Dirjen Perumahan itu membawahi Balai Penyediaan Perumahan Jawa 3 yang saat ini berkantor di Yogyakarta. Nah, kantor untuk yang di Semarang di bawah Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah yang kebetulan tetangga nih kita. Iya ya. Jadi masih satu kompleks Madukoro ya. Oke, baik. Satker Jawa Tengah itu membawahi sebenarnya bidang, ada beberapa bidang ya, ada beberapa bidang dari rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan juga rumah umum komersial. Banyak ya ternyata banyak. ya. Dan ternyata ininya lagi saya dikhususkan ditempatkan di Jawa Tengah sebagai PPK Rumah Swadaya yang membawahi bantuan stimulan perumahan swadaya, mungkin lebih dikenal bedah rumah. Bedah rumah. Ya, itu di bawah tupoksi saya sebagai PPK Rumah Swadaya.
Oke, ya, baik, terima kasih. Di Jawa Tengah pun juga punya hal yang sama ya, Bapak, cuman mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Nah, Bapak Arif Jatmiko, bisa disampaikan kepada Kang Mas Mbak Yu Insan PUPR di Jawa Tengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini apa saja sih Pak yang ditangani terkait dengan perumahan ya? Iya, mohon maaf kalau tadi dari balai atau dari Satker ada beberapa kegiatan terkait dengan rumah, memang hampir sama sebetulnya, tapi intinya adalah bagaimana negara hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, jadi satu apa yang kita lakukan adalah terkait dengan peningkatan kualitas rumah. Artinya memang masih ada rumah yang kualitasnya tidak bagus gitu ya. Betul. Sementara ini memang kita masih melihatnya dari atap lantai dinding, tetapi secara bertahap kita sudah masuk ke dalamnya. Jadi tidak hanya kita berbicara atap lantai dinding, tapi kita juga berbicara bahwa rumah yang layak itu harusnya memiliki luasan yang standar. Ya. Kita biasa menghitung satu rumah itu yang mudah itu terdiri dari 2 anak, kemudian bapak dan ibu ya. Ideal, kalau dihitung kira-kira tipe 36 lah. Tipe 36, kalau luasan ya. Luasan, kemudian kalau struktur bangunannya harus layak huni. Struktur itu tidak harus beton ya, karena ada beberapa rumah yang justru kita melihatnya bahwa struktur kayu juga bagus gitu, rumah-rumah tradisional. Dan yang berikutnya dan berikutnya adalah air minum dan sanitasi. Air minum dan sanitasi. Memang kemudian kalau kita sudah berbicara air minum dan sanitasi, kita juga akan berbicara lingkungan. Ya, kita juga ada kewajiban untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Karena banyak lingkungan kita bukan hanya tidak layak huni atau kita sebut kumuh begitu ya. Tetapi banyak juga yang tidak memiliki izin atau squatter. Liar gitu ya Bapak ya. Liar. Dan itu terjadi di mana-mana. Kondisi ini tentu saja juga menjadi bagian dari bagaimana SPM perumahan. Kalau tadi kita bicara lingkungan, lingkungan juga harus lingkungan yang baik. Sayangnya memang kalau kita berbicara SPM, di sana kita akan mendapati bahwa kita berbicara bencana. Ya, relokasi terhadap kawasan yang terkena bencana atau perbaikan rumah karena bencana, dan perbaikan atau relokasi rumah-rumah karena ada program pemerintah. Jadi ini juga menjadi bagian. Jadi yang pertama tadi rumahnya layak huni atau tidak layak huni. Yang kedua adalah rumah dengan kualitas yang sesuai dengan ketentuan. Tidak hanya layak huni, tetapi rumah yang secara struktur, secara luasan dan sanitasi air minumnya terpenuhi. Dan yang berikutnya adalah kawasan. Termasuk diantaranya tadi bencana. Itu menjadi bagian tugas kita bersama. Baik. Banyak juga ya ternyata ya di Jawa Tengah sendiri. Ini ada kolaborasi yang luar biasa pasti nantinya kelihatan. Baik. Di Disprakim Provinsi Jawa Tengah tadi ada rumah tidak layak huni yang harusnya layak sesuai regulasi dan sesuai yang tadi disampaikan ya Bapak. Kemudian ada penanganan untuk backlog miskin, ada gap di situ. Kemudian penanganan pasca bencananya dan juga relokasi program pemerintah. Misalnya ini relokasi yang di sempadan sungai gitu termasuk ya Bapak ya? Ada beberapa contoh memang. Ini memang agak berbeda ya di Provinsi Jawa Tengah. Mungkin dari balai juga nanti bisa melihat, karena dari balai ini pengalamannya nasional ini. Pastinya. Kalau kita di Jawa Tengah. Jadi gini, rumah-rumah yang berada di tepian sungai itu tuh hampir pasti ya mereka itu berada dalam kondisi yang tidak berizin. Gitu ya. Kadang-kadang kita bagaimana ke pemerintah harus hadir di sana. Sulit sekali mengatakan bahwa kalau semua orang yang berada tepian sungai kemudian tidak layak harus kita pindahkan, berapa banyak begitu ya yang harus kita lakukan. Nah di Provinsi Jawa Tengah kebetulan kita punya program pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat kita ajak untuk secara bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana jika mereka kita beri bantuan rumah, tetapi mereka harus berkontribusi dalam penyediaan lahannya.
gitu ya. Ada swadaya di situ ada ya, Bapak? swadaya. Ini kita sudah punya contoh di Brebes, di tepi Kali Keruh gitu ya. Hampir setiap tahun sebetulnya mereka terkena bencana, gitu ya. Tetapi mereka pasti tidak mau pindah. Kalau kita minta pindah, ada program pemerintah nih pindah atau relokasi, tidak mau. Tetapi pada saat kita bekerja sama dengan mereka, terus kemudian kita juga memberdayakan Karang Taruna, begitu ya. Pada akhirnya mereka setelah 2-3 tahun, mereka tertarik dengan program kita. Oke, berarti ada pendekatan personal sampai ke masyarakat ya Bapak ya? Betul, jadi apa yang kita lakukan, kemudian mereka tertarik gitu ya. Tertarik karena apa? Mereka boleh pindah sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka membeli tanah atau mencari tanah. Dan itu kita fasilitasi dengan tanahnya memang harus sesuai dengan tata ruang. Betul, ya. Jadi karena mereka termasuk kategori miskin, kebetulan yang di Brebes mereka tidak mampu membeli tanah yang cukup luas. Jadi ada 33 warga di tepi sungai. Mereka iuran membeli tanah, ya. Mereka hanya dapat 1.300 meter lah untuk 33 kakak gitu ya. Dan alhamdulillah ini akhir tahun ini, insya Allah mereka sudah menempati rumah baru. Satu rumah hanya 27 meter persegi. 27 meter tanahnya, persegi. Gitu ya. Tanahnya. Tanahnya. Kemudian rumahnya dapat bantuan dari provinsi. Karena lahannya kecil, kita buat 2 lantai, Bu. Kita buat 2 lantai dan kita namakan Optimis gitu ya. Nah, bisa disampaikan ini Bapak ke Kang Mas Bayu Insan PUPR nih. Optimis ini apa ya? Program apa ini? Optimis itu sebetulnya kita memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang dalam tanda petik kurang mampu, tetapi mereka mau berdaya. Mereka mau mengupayakan untuk menyediakan lahannya. Walaupun kecil, mereka harus optimis. Optimisnya juga singkatan ini. Ternyata. Omah, panel, tingkat milik sejahtera, gitu ya. Jadi harapannya keluar dari sempadan sungai, satu aman, kedua mereka juga turut serta dalam program pemerintah, tidak mengambil lahan-lahan pertanian produktif. Karena apa? Membutuhkan lahan yang sedikit saja gitu ya. Hanya 27 meter persegi kita bantu rumah yang secara struktur tentu saja sudah cukup bagus ya, karena kita sudah diuji itu ya Bapak ya. Kita menggunakan konstruksi Ruspin sih sebetulnya ya, sudah menggunakan itu 2 lantai, tinggal bagaimana sebetulnya menyempurnakan saja. Tapi alhamdulillah sih sebetulnya mereka tetap optimis dengan rumah optimisnya. Begitu. Semangat optimis untuk bareng-bareng membangun optimisme ini tadi. Baik. Ini kan baru satu contoh nih Pak di Jawa Tengah, baru satu contoh di Dukuh Turi. Kalau secara se-Jawa Tengah itu sudah berapa Pak capaiannya? Dan mulai tahun berapa, mulai tahun berapa ada inisiasi dari pemerintah provinsi itu, dan sampai saat ini setelah seiringnya berjalannya beberapa tahun, sudah berapa yang direalisasikan oleh pemerintah provinsi? Cukup banyak sih ya, tapi memang awal sekali itu dimulai pada tahun 2020 ya. 2020 dengan beberapa percontohan. Mengapa kita mengambil Ruspin gitu ya. Jadi awalnya kita program ini tidak menggunakan Ruspin, tapi menggunakan material biasa, material konvensional gitu. Tapi program kita adalah program yang harus melibatkan masyarakat, padat karya. Kalau kita berbicara menggunakan material konvensional, kita memantaunya sulit itu. Memantaunya sulit. Bagaimana nih caranya supaya hasilnya tetap bagus, tetapi bisa tersebar pada masyarakat yang kurang mampu. Akhirnya kita koordinasi dengan Kementerian PUPR, BTPP di Balai Teknis ya. Bina Teknik itu ya. Bina Teknis di Bandung untuk berkonsultasi. Nah, akhirnya kita pilih Ruspin ya. Jadi Ruspin ini sebetulnya sederhana sekali, berupa komponen-komponen yang dirakit gitu ya. Dirakit dengan kualitas yang sudah dijamin bahwa kualitas betonnya adalah kualitas beton tahan gempa. Nah, kemudian awalnya hanya 1 lantai, kemudian sekarang kita sudah bergerak pada 2 lantai. Dan sampai tahun ini total kira-kira nanti ada sekitar lebih dari 1.700 rumah kita bangun ini, karena ini sudah akhir tahun, ini sudah hampir pol ini. Sudah hampir ketemu selesai kira-kira semua 1.700 rumah
terus kemudian terdiri dari program untuk yang bencana, yang gitu ya. tadi Ada Bapak bencana juga kita beri bantuan, yang relokasi tadi seperti contohnya. Dan satunya lagi adalah program backlog, yaitu pemenuhan rumah bagi masyarakat. Program ini kita namakan Tuku Lemah Oleh Omah. Tuku Lemah Oleh Omah ya, ingat ya, yang kemarin mungkin rame ini netizen bertanya-tanya, Tuku Lemah Oleh Omah ini apa gitu ya. Banyak yang itulah. bertanya memang Tuku Lemah Oleh Omah. Jadi secara prinsipnya sebetulnya ini adalah program di mana pemerintah terjun langsung ya kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan rumah, gitu ya. Jadi tagline-nya Tuku Lemah Oleh Omah, tetapi sebetulnya prakteknya adalah bagi masyarakat tidak mampu yang memiliki tanah atau keluarga yang kemudian akan memberikan waris begitu. Itu kemudian kita data. Yang penting apa? Yang penting masuk kategori di dalam DTKS. Database-nya itu ya, Bapak ya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Baik. Kemudian mereka punya kepeminatan dan mau berswadaya. Nah, itu ya, kemudian pemerintah memberikan stimulan dalam bentuk bansos. Untuk satu lantai nilainya 35 juta. Ya, untuk yang 2 lantai nilainya 50 juta. Tapi ada tambahan untuk padat karya, 1,8 juta. Untuk tukangnya ini ya Bapak ya, untuk tukangnya. Untuk tukangnya sendiri juga harus atau tidak ini Bapak? Kalau tukangnya tidak terlalu wajib DTKS, tetapi warga di sekitar yang kita nilai kurang mampu. Baik. Gitu. Karena ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat. Oke, baik, itu ya Kang Mas dan Mbak Yu Insan PUPR. Dicatat tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arif Jatmiko syarat dan ketentuan berlaku masuk DTKS tentunya. Kalau belum tahu DTKS itu ceknya di mana? Cek di Cari BDT-nya Dinas Sosial. Nah, di situ tinggal ngisi NIK aja sudah ketahuan itu masuk DTKS atau tidak. Kemudian menyediakan lahan ya Bapak ya, tadi yang dipersyaratkan, kemudian sanggup swadaya dan tadi ada penanganan backlog atau mungkin penanganan pasca bencana atau akibat dari relokasi program pemerintah. Nah, kita beralih ke Satker Penyediaan Perumahan ini, Bu Rani. Kalau tadi Pak Arif Jatmiko sudah cerita banyak hal terkait dengan backlog bencana RTL. Kalau di rumah swadaya ini mungkin Kang Mas Mbak Yu juga belum tahu persis ya. Rumah swadaya ini apa sih gitu. Yang orang tahu itu kan swadaya masyarakat. Nah, rumah swadaya ini yang seperti apa gitu. Kemudian termasuk tadi yang disampaikan Pak Kadi, sasarannya siapa. Nah, mungkin nanti dari Kang Mas dan Mbak Yu ada sanak famili, saudara atau apa yang membutuhkan, bisa jadi itu menjadi salah satu sasaran dari pemerintah. Monggo Bu Rani. Baik, izin. Sebenarnya kalau menyambung dari Pak Kadis tadi ya, memang banyak kolaborasi pekerjaannya antara pusat dan daerah yang sebetulnya kami sangat apresiasi. Sebenarnya Provinsi Jawa Tengah ini termasuk yang bagus sih Pak, memang dibanding karena saya juga pernah di provinsi lain ya, penempatan provinsi lain. Jadi Provinsi Jawa Tengah ini baik dari pusat ya, di pusat sama di kabupatennya Pak, itu sebenarnya antusiasmenya dari masing-masing kabupaten dan dari juga provinsi itu juga cukup baik. Kolaborasinya itu banyak sekali yang bisa kami terapkan gitu ya. Kalau misalnya dari Dirjen kita kan perumahan ada rumah susun, rumah swadaya dan lain-lain, itu memang fokus di situ dan memang kita mengharapkan Pak Dirjen juga mengarahkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kebetulan memang di Provinsi Jawa Tengah sendiri itu banyak gitu ya. Maksudnya apa ya, kayak something new tadi ya, inisiasi Ruspin. Karena saya juga kebetulan kemarin baru turun Pak ke Magelang, saya lihat langsung Ruspin antara dari pemerintah Kabupaten Magelang ya dengan TNI AD kalau saya kurang nah itu saya juga lihat langsung ya bahwa kolaborasinya antara Pemda dengan pihak-pihak terkait itu apa ya, kita tuh apresiatif sekali gitu karena keterbatasan juga dari pemerintah pusat bahwa kita menangani misalnya rumah swadaya, kembali lagi ke rumah swadaya. Jadi Direktorat Rumah Swadaya itu saat ini banyak sebenarnya Pak program dari Direktorat Rumah Swadaya, tapi mungkin penghususannya yang akan saya bahas adalah BSPS. BSPS. Apa itu BSPS? Nah, ini ramai juga ini. Jadi BSPS itu sebenarnya bantuan stimulan perumahan swadaya. Bantuan stimulan perumahan swadaya. Kalau orang mungkin biasa dengar tuh kata orang tuh bedah rumah. Bedah rumah. Jadi bukan bedah rumah kayak stasiun TV yang tiba-tiba menyulap ya. Ajaib itu. Ya itu ada proses dan prosesnya sendiri sebenarnya
penerima bantuan ini justru berasal dari usulan baik dari daerah, dari tingkat rendah, maksudnya dari desa, kecamatan, naik sampai ke provinsi. Iya. Jadi memang berjenjang ada usulannya seperti itu, dan biasanya diprioritaskan untuk masyarakat yang memang berpenghasilan rendah, MBR. Tapi nanti pada saat kenapa bantuan disebut rumah swadaya, karena ada kata kunci stimulan di situ. Jadi memang yang untuk sebenarnya data yang masuk itu kita seleksi baik dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke kami di pusat. Nanti kita akan menyeleksi lagi yang layak menerima bantuan itu siapa. Karena dari kita seperti yang tadi mungkin Pak Kadis bahas, bahwa lahan, ketersediaan lahan itu nomor satu yang kita utamakan. Jadi kadang-kadang kita Pak, maafnya itu rumah tidak layaknya tahu-tahu muncul nih ya, rumah-rumah dadakan tidak layak gitu. Nah ya, jadi harus kadang diajukan jadi rumah tidak gitu. layak. Gitu. Jadi memang ada proses seleksi di situ. Jadi siapapun boleh mengusulkan, tapi tetap ada proses seleksinya di situ. Jadi karena ada kata kunci stimulan itu tadi, penerima bantuan juga harus bersuadaya, baik dari biaya, material ataupun dari macam-macam. Tapi lahan tadi kalau lahan itu mutlak betul. Jadi makanya kalau kita bahas tadi sepadan sungai itu segala macam, biasanya kita akan agak lebih concern ya Pak, karena lahannya kan garis sepadan sungai dan lain-lain, memang harus kadang relokasi gitu. Karena kalau di kita juga ada penanganan kemiskinan ekstrim itu juga BSPS-nya juga kan memang di tempat-tempat yang kadang di atas gunung, di pinggir laut segala macam. Prioritas itu soalnya tetap, sudah arahan dari Bapak Wakil Presiden kalau itu. Baik, terima kasih Ibu Rani. Bapak Arijatmiko, bicara tadi saking banyaknya yang ditangani ya Pak. Kita pernah tahu ini database perumahan, database RTLH itu kan cukup besar ya Pak, 1,5. Lah ini strategi dari Disprakim Provinsi Jawa Tengah ini seperti apa Pak? Apakah SDM-nya, apakah sistem informasinya? Mungkin publik perlu tahu ini Pak, jangan-jangan ada sesuatu nih gitu ya. Memang luar biasa sih kita ini yang bergerak sebagai bagian dari insan perumahan. Kalau bergerak itu lihat angkanya terkaget-kaget lah ya. Jadi artinya tadi disampaikan lebih dari 1 juta. Sebetulnya kita mencatatkan pada saat RPJMD ditetapkan 2018 ada lebih dari 1,5 juta. Wow. Ya. Tapi angka 1,5 juta ini memang setiap tahun itu selalu angkanya 1,5 juta, 1,5 juta. Oke, dinamisasinya luar biasa ini luar biasa. angka. Sehingga pada saat itu gimana caranya kita menghitung ya kalau setiap tahun seperti itu. Akhirnya kita memang sepakat menggunakan data BDT, ya basis data terpadu untuk kesejahteraan sosial. Artinya dalam tanda petik masyarakat tidak mampu lah ya. Jadi yang sudah pasti seperti itu. Menghitungnya bagaimana? Ya mau tidak mau kita harus menghitung berdasarkan BNBA, by name by address gitu ya. Dan ini juga menjadi sedikit kendala, tapi menjadi tantangan juga bagi kita. Karena apa? Kita itu hidup di lingkungan yang membangun rumah sepanjang jumlah manusia bertambah, rumah itu pasti bertambah. Pasti itu. Gitu ya. Jadi ada yang lahir, menikah, itu kan pasti rumahnya juga nambah kan, nggak mungkin satu rumah itu terus gitu ya. Kita berharap sih kalau ada rumah baru tentu saja rumah yang bagus gitu ya. Bagus, tetapi tidak dipungkiri juga datanya itu bertambah cukup besar gitu ya. Kalau kita hitung mulai tahun 2018 intervensi yang kita lakukan, kita sadar sih sebetulnya nggak mungkin kita kerja sendiri. Saya terima kasih sekali ini dengan APBN, dengan BSPS. Setahun itu lebih dari 20.000. Jawa Tengah nih ya luar biasa lah ya. Jadi kolaborasi dengan APBN, tidak hanya APBN, kita juga melakukan kolaborasi karena tidak mungkin sendiri ya. Betul. Jadi APBN, terus kemudian APBD provinsi, APBD kabupaten kota, kemudian Basnas juga ini menjadi bagian yang kita catatkan semua. CSR. Bahkan tahun-tahun terakhir ini volunteer sudah mulai masuk, ada volunteer yang berminat untuk ke situ ya. Sudah ternyata masuk ke situ. Ya kalau dicatat ya, intervensinya kan tidak mungkin kita bantu setiap rumah. Betul. Tapi data yang ada kita kirim ke desa. Kalau di Jawa Tengah begitu Bu, dikirim ke desa, di verbal, dan ini adalah bentuk
inovasi yang luar biasa sebetulnya. Masyarakat desa diberdayakan. Kemudian mereka juga menjadi bagian dari subjek, tidak menjadi objek tidak pembangunan. hanya objek pembangunan. Ya. Baik. Data-data itu mereka verbal semua. Bagi yang rumahnya ternyata sudah bagus, kita catatkan sebagai perbaikan secara mandiri oleh masyarakat. Nah, sedangkan yang memang masih jelek, kita beli bantuan lewat berbagai sektor tadi. Tercatat lumayan banyak tuh. Ternyata kalau seperti itu kan, karena apa? Sekarang sisa yang namanya sama berdasarkan PDT tahun 2018 itu tinggal 500.000. Kalau data yang sama dengan data tahun yang sama. saat Jadi, itu ya Pak. Padahal update kan kita lakukan biasa, terus gitu ya. Update kita lakukan terus, tinggal 500.000. Sayangnya begitu ya. Penambahannya luar biasa banyak ini. Lebih dari 900.000 data barunya. Penambahannya berbanding lurus dengan jumlah bayi yang lahir ya Bapak Ibu, dan juga jumlah pasangan muda yang menikah. Lebih dari 900, tapi bukan berarti kita hanya fokus yang lama. Tapi yang baru pun kita intervensi. Dari 900 yang baru ada 400.000 lah ya yang kita intervensi. Jadi kalau di total ada hampir 1,7 yang sudah kita intervensi juta. Gitu ya. Termasuk BSPS-nya, APBN Saya gabungkan tadi. semua data dengan BSPS, ada data DTKS dan ada yang non DTKS. Non DTKS yang tadi CSR tadi ya Pak ya. CSR itu non DTKS. Ditambah sekarang ada kemiskinan ekstrim tadi disampaikan. Dan itu data itu kita gabung, sisanya masih ternyata di atas 1 juta. Ini kalau kita ngelihatnya cuma angka, itu kayak nggak bekerja gitu tuh. Padahal jangan lupa ada yang lahir dan menikah tadi. Ternyata dinamika rumah itu luar biasa gitu. Baik, untuk Bu Rani nih, kalau di APBS sendiri strateginya seperti apa Bu? Misalnya untuk pendataannya, kemudian SDM-nya, yang kita tahu kan kayaknya dulu pernah ada gitu ya, ada pelatihan untuk pendampingnya yang kita sebut TFL seperti itu, bisa disampaikan enggak Bu? Takutnya kan nanti masyarakat ini, netizen ini langsung given gitu aja, padahal kan ada proses ya di balik itu semua. Monggo Bu Rani. Iya, jadi kalau di kita di Rumah Swadaya sendiri memang tahapan-tahapan sebenarnya kalau dari awal penerimaan BNPA itu sebenarnya kita ada aplikasi yang namanya Sibaru. Sibaru, kalau tadi di Jawa Tengah ada Simperum, ini ada Sibaru. Kalau Sibaru tapi lebih ke semua usulan baik dari kabupaten, dari provinsi juga itu mengusulkan baik untuk rumah susunnya, untuk rumah swadaya. Jadi tidak hanya di rumah swadaya, jadi rumah swadaya, rumah khusus, rumah susun juga ada di situ. Nah, sebenarnya dari data tersebut yang sebenarnya kalau untuk data rumah swadaya sendiri tidak hanya dari Sibaru atau ERTLH saja, ada juga dari usulan aspirasi. Biasanya gitu. Dari data-data yang masuk seperti itu baru nanti didistribusikan oleh Dirjen Perumahan ke masing-masing provinsi. Nah, Jawa Tengah ini lumayan terbesar kedua. Setelah Jawa Timur yang cuman beda 100 atau 200 rumah dengan Jawa Timur. Itu termasuk yang menjadi sorotan karena lumayan banyak penanganan berbanding dengan jumlah penduduk dan kabupaten kotanya. Jawa Timur tuh ada 35 kabupaten kota, Jawa Tengah 35, 38 dan 35. Ya pas lah ranking 1 dan ranking 2. Jadi itu memang paling besar. Nah, untuk penanganan kawasan sendiri misalnya dengan 20.000 tahun ini Pak izin 2023 sekitar 21.000-an. 21.000 rumah yang BSPS kita tangani BSPS sampai selama 2023 distribusinya ke 35 kabupaten kota. Nah, itu sebenarnya untuk mungkin dari teman-teman insan PUPR juga ya yang mungkin apa sih BSPS apa segala macam yang mau tertarik berminat untuk membantu ya Pak, mungkin membantu. Ini kita bisa dibilang kan kalau BSPS itu proyek akhirat ya Pak. Ya karena dia berhubungan dengan masyarakat langsung. KMS, Kartu Menuju Surga. Amin ya. Jadi memang dari seleksi awal sampai itu akhir tuh memang penuh dengan dari verifikasi, dari proses pengerjaan, pelaksanaan dari TFL. Kita punya tenaga pendamping namanya TFL betul tadi dengan koordinator kabupaten Korkap biasanya. Itu yang kita hire, kita pekerjakan pekerjakan untuk mendampingi pembangunan rumahnya. Jadi 7T dari Pak Dirjen itu kan ya tepat waktu, tepat sasaran segala macam sampai tepat tanpa temuan Pak, 7T-nya sekarang. Jadi itu kita memang kita arahkan TFL itu untuk mendampingi baik dari awal 0% itu pembangunan
sampai dengan rumah itu terbangun gitu. Nah dengan laporan-laporan yang begitu banyak, jadi memang dengan harapan dana yang sebenarnya cuman 20 juta kan kalau dipikir nggak bisa bangun rumah ya Mbak, 20 juta cuma dengan kata kunci stimulan dari swadaya dari masyarakat, terus itu kita memancing mereka juga supaya untuk berswadaya. Kita harapkan rumah itu terbangun dengan kondisi yang layak. Baik, ya ibarat pancing memancing tadi kalau insan PUPR mancing ya, mancing di kali itu umpannya kan nggak mungkin gede kan, umpan kecil aja gitu ya, 20 juta ternyata begitu jadi rumah, ini Bapak Arif Jatmiko juga umpannya enggak gede ya Pak, begitu jadi rumah, wah bisa dihitung tuh nilai rumahnya berapa itu, dapat kakap gitu kan ibaratnya. Baik Ibu Rani, Bapak Arif Jatmiko kalau di Jawa Tengah sendiri, tadi kan 1,5 juta ya Pak. Saat ini sudah tertangani yang tadi data dari awal 500 itu sekarang masih ada berapa Pak? Yang saat ini? Bisa mungkin total 2024 nih nanti total mungkin. Sebetulnya masih ada yang data baru, data lama kita gabungkan semua. 1 juta lebih sedikit lah, 1 juta 90 ribuan lah kira-kira. Oke, nah ini biar buat jadi masih banyak. Nanti buat pertimbangan BSPS ini ya Pak. Tapi sekali lagi ya, memang kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi APBN juga tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasinya di sini adalah bagaimana sebetulnya secara bersama-samaan kita terjun ke lapangan. Baik. Gitu ya. APBN dengan 20.000, APBD tahun ini dengan 16.000. Kabupaten kota akhir-akhir ini karena terkena COVID tidak begitu banyak ya, tidak sampai 10.000 itu. Ada 35 kabupaten kota itu tidak sampai 10.000. Tapi Basnas lumayan banyak tuh Basnas. Sudah mulai concern ke sana juga ya Basnas. Basnas, kemudian CSR, Filantrop tahun ini ada 300-an rumah lah. Lumayan itu bisa sangat membantu itu. Dan ini luar biasa sih sebetulnya bagaimana kepedulian ya yang tadi itu ya. Jadi kalau kita hanya bekerja sendiri, ini APBN, APBD itu sama nih ceritanya. Ceritanya itu adalah ini orang-orang yang cari-cari karena tidak semua masyarakat ternyata mau dibantu. Betul Bapak, ternyata betul. Ada beberapa kegagalan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ternyata faktor sosial budaya juga berpengaruh. Oke, contohnya seperti apa ini Bapak? Ada masyarakat di suatu daerah gitu ya. Mereka sudah bukan terbiasa, tapi budaya mereka memang rumah itu tidak pakai lantai. Rumah tidak pakai lantai, tradisional gitu ya Pak? Iya, kalau kita bilang tadi atap, lantai, dinding, lantainya tuh mereka tidak mau diperbaiki. Jadi mereka tetap minta bahwa ini harus tanah. Nah dengan kondisi apapun, ini akan kesulitan pada saat dicatat sebagai ini sudah diperbaiki tapi masih seperti itu. Nah itu tidak bisa kita bantu. Tidak bisa karena APBN juga mensyaratkan kalau dibantu ya termasuk lantainya gitu, minimal plester. Nah seperti itu. Jadi ada beberapa tempat seperti itu sehingga kita lebih banyak di posisi mengedukasi kepada masyarakatnya gitu. Tadi pakai TFL juga ini tugasnya ya mengedukasi karena mereka sudah dapat SK untuk dilaksanakan tiba-tiba wah tempatnya. Dan di pucuk-pucuk PKE tadi lokasinya. Baik. PKE juga cukup banyak di Jawa Tengah. Tahun ini ada 28.000. Tapi sampai dengan akhir tahun ini kita bersisa 17.000 rumah nih. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang ada dari seluruh lapisan gitu ya. Lapisan itu maksudnya pusat, provinsi, kabupaten dan lain sebagainya. Kita coba kejar deh di tahun depan bisa selesai. Tapi kita kunci. Artinya tadi kita bicara kalau tidak dikunci itu setiap tahun banyak ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Nah kita kunci data, data tahun ini, terus kemudian sambil kita sosialisasikan kalau bisa membangun rumah yang baru, kondisinya sudah bagus, sehingga tidak terus bertambah. Mudah-mudahan sih. Baik, tadi Bapak sampaikan tentang sosialisasi. Upaya dari pemerintah provinsi untuk mensosialisasikan program ini itu seperti apa sih Bapak upayanya? Apakah cukup dengan kita podcast seperti ini atau bagaimana gitu Bapak? Ya
mensosialisasikan ternyata juga tidak mudah ya Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman insan perumahan. Ada beberapa program yang ternyata memang bukan sulit gitu ya, tetapi kurang populer lah ya. Kurang populer. Artinya sebetulnya begini, kita ini di daerah tidak, namanya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, berbunyinya kawasan pemukiman gitu. Tapi ini tapinya itu ya, kita tuh agak kesulitan di posisi bagaimana sebetulnya kita meningkatkan kualitas pemukiman, gitu ya. Karena apa? Ini kan terkait dengan kewenangan sih ya. Jadi kalau undang-undang berbicara, kalau sudah bicara kewenangan iya, gitu. kalau bicara provinsi 10 dengan 15 katanya kewenangan. Tapi kalau kita terjun sampai lokasi, kalau jalan lingkungan itu kewenangan siapa ya? Bukan punya provinsi ini kewenangan kabupaten nih misalnya siapa? Gitu. Terbentur lagi dengan itu. Gitu. Tapi kita juga selalu menyampaikan kepada kabupaten kota, kita punya cara lah ya. Kita punya cara, kita punya strategi. Boleh kalau kita menggunakan strategi, gunakanlah bantuan keuangan kabupaten kota. Berarti belanja transfer ini maksudnya. Iya, bisa pakai itu, tapi kurang laku. Tidak populis itu tadi. Tidak populis karena mereka lebih senang pada sesuatu yang besar. Infrastruktur yang besar Infrastruktur gitu. Misalnya nyata. Nyata lah ya, artinya bisa dilihat. Kalau rumah kan satu persatu, lingkungannya kecil. Kalau jembatan gitu kan beda. Ya ini tidak dalam mendikotomikan, tetapi memang kabupaten kota lebih senang mengusulkan sesuatu yang besar langsung. Misalnya perbaikan jalan kabupaten, kan itu kan kewenangan kabupaten, bukan kewenangan provinsi. Uangnya minta ke provinsi. Sedangkan kawasan pemukiman paling cuman berapa juta ngeribeti. Jalan lingkungan. Jalan lingkungan, air minum, sanitasi, kan skala lingkungan. Tapi sebetulnya ini bagus sekali sih kalau kita coba terapkan, dan bahkan kita sudah mencoba tahun ini. Ada piloting gitu ya Bapak? Iya, ada piloting masuk pada hibah kepada kelompok swadaya masyarakat. Ke KSM. Iya, kelompok swadaya masyarakat. Kita lakukan pendekatan untuk yang kumuhnya, dominannya apa ya kumuhnya? Misalnya dominannya terkait dengan jalan lingkungan, ya kita berikan hibah jalan lingkungan kepada KSM. Intervensinya itu. Iya, atau ternyata ada juga yang permasalahannya sampah gitu ya. Ya, itu masuk indikator kumuh tadi ya Bapak ya? Iya, indikator kumuh. Jadi itu kita berikan dalam bentuk hibah TPS 3R. TPS 3R, baik. Nah mudah-mudahan setelah diberi bantuan ini tahun berikutnya kumuh di 10-15-nya keluar. Jadi kita menuntaskan dengan metodenya, cuman sayangnya itu ya metodenya menggunakan hibah gitu. Belum ketemu mekanisme lainnya karena lewat bantuan keuangan tadi tidak populis. Iya. Sehingga kita harus terjun masuk sampai ke masyarakat satu persatu memberikan pendampingan. Pendampingan, sosialisasi, tapi edukasi. Oke lah, kita coba terus bantu. Dengan piloting ini. Iya. Oke, baik. Mungkin ini waktunya juga sudah mulai mepet. Sedikit saja yang terakhir bocoran ini untuk 2024 nih. Ini kan sudah berakhir nih. Besok sudah 1 Desember. Siapa tahu kita dapat bocoran 2024 nih pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ini untuk Jawa Tengah ada berapa sih sebenarnya? Apakah sudah ada angkanya atau belum gitu? Sedikit bocoran saja gitu. Siapa tahu nanti dan closingnya nanti bisa mohon dibantu Bapak. Kalau misalnya publik ingin tahu bagaimana caranya, apakah lewat pemerintah desa atau pemerintah kabupaten, itu nanti monggo bisa disampaikan. Ibu Rani dulu untuk 2024 Bu, gimana Bu? Sebenarnya ini baru selesai rakor nih Pak. Oke, pas banget berarti kan momennya. Tapi izin untuk memang alokasi ya masing-masing provinsi, sebenarnya kami dari pemerintah pusat itu sedang difokuskan sekali lagi ke IKN. Jadi IKN memang memang fokus kita juga di Kementerian PUPR, Dirjen Perumahan juga gitu ya memang. Dan saat ini justru kita dari Dirjen Perumahan tuh ada penanganan khusus Pak di Serasan dan di Cianjur kalau saya salah. Jadi memang lagi fokus ke penanganan rumah khusus bencana. Jadi memang
lagi dibahasnya tuh itu gitu. Jadi dan terutama juga rusun. Jadi memang tidak hanya rumah swadaya sih sebenarnya, ada rusun, ada rusus, juga ada kalau kita bicara lingkungan juga sebenarnya di rumah swadaya itu ada yang namanya BPPS Pak, itu untuk beautifikasi. BPPS. Oke, Ya, itu untuk beautifikasi ya, itu beautifikasinya. sedang kita laksanakan di Kabupaten Kendal. Nah, memang sebenarnya banyak dari Dirjen Perumahan itu yang program-program yang sebenarnya akan tetap banyak sih di Provinsi Jawa Pastinya Tengah ya. ya. Cuman kalau untuk bicara angka saya nggak bisa nggak bisa bicara banyak nih karena memang memang kita masih menunggu Ya, dari jadi pusat. kalau Satker Penyediaan Perumahan ini kan posisinya adalah melaksanakan Betul. penugasan dari Kementerian PUPR. Tinggal ditunggu saja nanti seperti apa, karena yang kita tahu memang tadi sudah disampaikan Bu Rani, posisinya tahun depan masih fokus ke IKN, tapi tenang saja masih ada kok alokasinya untuk itu. Ya Ibu ya. Kalau dari Provinsi Jawa Tengah Bapak? Dari Provinsi Jawa Tengah, walaupun sempat kita ketar-ketir ya posisinya, karena bukan karena IKN sih kalau Jawa Tengah, karena memang di semua daerah sekarang ini kan sedang fokus pada pemilihan serentak. Gitu Yang kita tahu semua gitu besar itu Jadi memang ada dibutuhkan fiskal yang cukup banyak di sana. Tetapi Jawa Tengah memang sampai dengan hari ini masih memiliki concern yang kuat untuk mencoba menuntaskan kemiskinan. Karena memang Bapak Presiden juga meminta tahun depan habis gitu ya. Walaupun angkanya masih banyak, kita upayakan semaksimal mungkin ya. Kalau tahun ini kita kira-kira di angka 16.000, iya. Tahun depan nambah dikit lah. Dari tahun ini ada kenaikan dikit, karena masih fokus tadi yang target 0 PKE tadi. Yang ini. Tapi memang di kegiatan yang lain untuk PB Backlog, PB Bencana, PB Relokasi ada penurunan memang. Karena ini kan sifatnya bansos ya. Karena kalau bansos itu kondisinya sangat langsung terpengaruh pada posisi orang per orang gitu ya. Sehingga kita pengalokasiannya memang agak sulit gitu ya. Tetapi tentu saja kita akan tetap upayakan baik itu PB Backlog, bencana maupun relokasi. Ini akan walaupun turun tidak terlalu besar lah. Sehingga masih bisa memberikan harapan kepada masyarakat untuk seminimal mungkin program itu tidak hilang. Jadi tetap masih menjadi bertahan harapan bersama untuk itu. Ya. Baik, tuku lemah oleh Oma. Iya. Terakhir sebelum kita akhiri perbincangan kita siang hari ini, closing statement sedikit dari Bu Rani terkait penyediaan perumahan untuk masyarakat ini. Iya, izin mungkin ini ya, kolaborasi yang pemerintah lakukan gitu ya, baik dari APBN dan APBD, kami terus memberikan yang terbaik untuk memberikan rumah, menciptakan atau menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat ya. Mungkin kalau pada pengkhususan yang kita Jawa Tengah gitu ya Pak ya, Provinsi Jawa Tengah, kita terus upayakan juga, kita tetap buat program-programnya juga terus berkesinambungan antara APBN dan APBD. Mungkin mohon dukungan ya Pak dari masyarakat juga, bahwa kita juga yang di pemerintahan ini masih terus mengupayakan supaya ini program juga baik di perumahan, baik dari rumah swadaya, rumah susun, rumah khusus gitu ya, bisa terus dilaksanakan dan diawasi bersama sebenarnya. Ya, 3 kata kunci yang saya tangkap: kolaborasi, sustainability, dan inovasi tentu saja, dan ada pengawasan bersama berbasis masyarakat. Bapak, closing statement Bapak. Yang paling kita harapkan sebetulnya karena penanganan rumah ini masih cukup besar, kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Yang penting sebetulnya bagaimana kita punya keinginan yang kuat untuk mewujudkan bahwa pemerintah harus hadir di sana, gitu ya. Inovasi terus kita lakukan gitu ya. Jadi kita sudah berbicara penanganan kawasan kumuh. Ternyata tidak hanya di perkotaan, ternyata di pedesaan juga ada. Sehingga penanganan kawasan kumuh pada lahan-lahan terbatas kita telah upayakan melalui inovasi. Jadi kuncinya sebetulnya kolaborasi dan inovasi, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya.
Yang berikutnya kita juga berharap bahwa rumah-rumah yang kita berikan secara stimulan itu lebih terjangkau kepada masyarakat dengan kualitas yang baik, dengan standar yang baik, dan tentu saja berikutnya setelah rumahnya ini kita berikan bantuan, lingkungannya juga kita tangani, sehingga tidak muncul kumuh-kumuh baru. Betul, karena rumah itu tidak berdiri sendiri, rumah itu ada di dalam lingkungan, maka dari itu perlu adanya kolaborasi dan juga inovasi yang nantinya akan menciptakan hunian dan lingkungan yang layak. Terima kasih, selamat siang bersama saya Elita Ferrywijaya dan dua narasumber kami hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.